Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wa barakatuh lil alamin. Sadaqara Dewan Guru, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Puji syukur kepada Allah yang pada malam ini dengan kudrah dan iradahnya kita bisa berkumpul di balai pengajian. Balai pengajian itu pesantren. Safinatul ilmi, bukan Safinatul ulum ya. Safinatul ilmi. Dengan kudrah dan iradah Allah kita berkumpul pada malam ini tidak lain dan bukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Nabi itu memperingati hari lahirnya dengan siam, berpuasa. Suatu saat ditanya, kenapa engkau ya Rasul puasa hari Senin? Maka jawaban beliau, li'anna wulid, saya dilahirkan. Maka otomatis pada hari ini, malam ini, detik ini kita mengucapkan happy birthday for Prophet Muhammad. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah nukilan daripada Syekh Yasin Al-Fadani dan Abu Yasaid Al-Maliki itu mengatakan, man fariha bihtifali maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana mukminan. Barang siapa berbahagia, ibu-ibu bahagia mang, bapak-bapak alhamdulillah bahagia. Apa bihtifali, dengan memperingati perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana mukminan, adalah orang tersebut yang berbahagia itu beriman. Alhamdulillah, kita ini udah beriman menurut dua ulama dunia ini. Bukan ulama sembarangan seperti kami ini, bukan ulama-ulama dunia. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau ini merubah kita manusia ini dari alam juhala, bodoh, kepada alam berilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan ini kita tidak pendek akal kita. Di dalam kitab Nurul Yakin disebutkan apa Bapak Ibu? Terjadi sering sekali pertengkaran yang asalnya kecil menjadi besar di zaman jahiliyah. Kenapa? Karena sedikit kali orang yang menggunakan akal pada saat itu. Maka alhamdulillah dengan izin Allah dan berkah Rasulullah SAW, kita hari ini tidak seperti orang jahiliyah. Yang kita muliakan guru kita, ayah rohani kita, Buya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, orang yang sangat kita cintai dan kasihani. Semoga beliau sehat walafiat dan Allah capaikan segala tujuan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita muliakan dan kita hormati pimpinan balai pengajian ini beserta istri dan anak-anaknya, semoga selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan yang kita muliakan Ayah Man, pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah, dan juga pimpinan balai pengajian yang lainnya, dan juga guru kami Ustadz Idris. Ustadz Idris ini guru kami nih. Jadi guru kami dulu, beliau ini dulu sering ketawa-ketawa sama kami, sehingga beliau ini juga sampai sekarang
juga banyak senyumnya. Maka beliau sampai sekarang awet muda. Awet muda. Berbeda dengan kami. Dan yang kita hormati Bapak Kepala Desa, baik yang ada di sini, desa di sini dan desa tetangga, bahwa pada hari ini disebutkan Nabi tadi, disebutkan para alim ulama tadi, kita ini adalah orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, baik alam malakut ataupun alam muluk, baik alam yang nyata yang nampak kepada kita hari ini ataupun alam yang gaib, alam-alam yang gaib seperti alam jin, alam malaikat, dan alam kubur. Maka Rasulullah ini adalah menjadi rahmat. Bagaimana Rasulullah menjadi rahmat bagi alam semesta? Dulu zaman jahiliyah itu orang kalau kepengen onta pahanya, maka langsung diambil paha tanpa sembelih, sehingga ini onta tersiksa. Tapi kalau disembelih dulu baru diambil pahanya, insya Allah tidak tersiksa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya sekedar itu, bahwa rahmat bagi alam semesta ini bagaimana konteksnya. Dulu wanita-wanita ini itu dianggap barang kotor. Ketika anak lahir perempuan itu iswaddat ujuhum, maka muka mereka hitam legam karena menanggung malu bahwa yang lahir adalah anak perempuan. Maka dari itu mereka malu, ada yang membunuh anaknya. Bahkan kejadian ini terjadi kepada khalifah kita yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bunuh anaknya, dia bawa ke padang pasir, kemudian main-main dia seolah-olah main. Kemudian dia korek sebuah sumur, gedung lubang, kemudian dia kubur itu anaknya yang perempuan. Maka setelah masuk Islam jadi khalifah, Umar bin Khattab salat menghadap salam ke kanan, dia tersenyum, assalamualaikum warahmatullah. Tersenyum dia, kenapa? Karena dulu masa jahiliyah beliau itu membuat patung dari roti berbentuk boneka manusia. Kemudian musafir dia, habis bekalnya, bekal. Kemudian karena habis bekal, ini Tuhan dari roti datang, dia makanlah tangannya pertama. Minta maaf Tuhan, saya makan tanganmu. Begitu sampai habis kepalanya, maka pada saat itu Umar tertawa, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa Bapak Ibu? Karena mengingat putrinya yang dia kuburkan masa jahiliyah. Itulah Umar, Tuhannya saja dia makan. Coba bayangkan, ada kita seperti itu? Enggak ada, enggak berani kita. Ini Rasulullah rahmatan lil alamin. Apalagi konteks sekarang, perempuan itu sangat dimuliakan. Bagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Baihaqi disebutkan, an-nisa'u imadul bilad. Perempuan ini tiang. Imad itu artinya tiang. Bilad negara. Ibu-ibu ini tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau ibu-ibu benar dan bagus akhlaknya, insya Allah negara akan baik dan benar. Itu mengapa banyak terjadi korupsi, ibu-ibu? Ayo, karena istri.
Itu Adam kenapa berani dia makan khuldi? Karena bujuk rayu daripada Siti Hawa. Oke, kita pangan betul. Tabuh ngoy. Tabuh ni kira kena lahang. Pangangi jelma seperti itu. Hal-hal yang dilarang padahal makanan banyak. Tetapi hal-hal yang dilarang itu pula jadi kesukaannya. Dia tes tiba-tiba harus habis. Maka menangislah sampai ke bumi Siti Hawa ini. Tahukah Bapak Ibu, Siti Hawa itu ketika turun ke bumi, dia menangisi Nabi Adam. Mana oge ambu, dike oge ku. Kenapa? Karena dia turun di negara India dan Nabi Adam turun di Mekah. Menurut catatan tarikh sejarah, paslah Ka'bah sekarang itu, disitulah kaki pertama Nabi Adam alaihissalam. Di situ turunnya. Padahal di situ pula lah Nabi Adam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. 40 tahun, ada mengatakan 40 tahun, ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan 4 bulan. Baru diterima oleh Allah taubat. Sujud saja ibu-ibu. Kita sembahyang malas. Malas. Sujud. Rahasianya apa ibu-ibu? Kenapa Siti Hawa hanya memikirkan Adam, abangnya, tidak memikirkan dosanya membujuk Nabi Adam? Ini rahasia oleh ibu-ibu nanti sampai rumah, bahwa dosa ibu sudah ditanggung suami. Lama enggak? Ibu-ibu lama? Oh, lama banget. Iya. Kalau 2 istrinya Mantap. double. Kalau 3 double 3. Kalau 4 dia tanggung semuanya. Yang berencana belum? Ditanggung. Itu enaknya jadi ibu-ibu. Ditanggung, maka Adam sibuk menangisi dosanya, Siti Hawa sibuk menangisi ogeknya. Manuyu. Nah, itu kembali kepada dasar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu lahir pada malam Senin, disebut tahun Amul Fil, tahun gajah. Gajah itu gadang. Kenapa disebut tahun gajah? Nah, sebelum itu kembali kita dulu kepada Abdullah. Abdullah ini seorang pemuda yang sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena nyawanya ditebus 100 ekor onta. Abdul Muthalib dulu pernah bernazar. Kenapa bernazar? Karena permasalahan sumur Zam-Zam ditemukan oleh Abdul Muthalib. Bertemu dia dengan sumur air Zam-Zam, kemudian orang Quraisy pengen. Kan biasa itu, kita dapat job, suatu pekerjaan, orang pengen supaya ikut juga dapat. Ini juga orang Quraisy seperti itu. Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam, kemudian mereka pengen berkongsi dalam hal tersebut. Ya, jangan dakwah saja, jangan kau saja mengurus air ini, kami juga mau, kata yang lain. Maka kalau begitu kita harus mengundi. Datang ke satu dukun Bani Sa'ad. Maka dukun Bani Sa'ad ini mengusulkan, ini nanti setelah diadu dengan Aslam anak panah, maka ini nanti Abdul Muthalib dia mesti bernazar. Kalau anaknya nanti 10 orang lelaki, maka 1 orang mesti, dan dia tidak beranak lagi,
10 orang lelaki dan tidak beranak lelaki lagi, maka salah satu anaknya mesti disembelih, dikorbankan. Setelah 10 orang anaknya lelaki, maka tidak ada anak lelaki lagi, yang ada anak perempuan. Anak daripada Abdul Muthalib itu Bapak Ibu 16 orang, lelaki dan perempuan. 10 laki-laki dan 6 perempuan. Maka karena tidak beranak lelaki bertambah lagi sesuai dengan perjanjian atau nazar, maka salah seorang anaknya disembelih. Begitu dibuat nama, diundi, tetap keluar saja nama daripada ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Abdullah nama ayahnya, coba, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, pamannya, istri setia Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. 20 menit naik. Sampai di mana tadi? Ini belum lahir nih. Abdul Muthalib mengundi nama anaknya. Keluarlah nama Abdullah. Dan ingat, Abdullah ini anak yang paling dicintai dan disayang oleh Abdul Muthalib. Sakune na si Medina Pangina. Kan begini. Anak kalau bagus perangainya, maka inilah yang paling disayangi. Seperti murid, mana yang paling hebat perangainya, bagus, baik, maka itulah yang paling dicintai oleh gurunya. Orang na si Buhaka kan paling disayangi, udah. Maka pening dia, ini gimana ini? Melapor lagi kepada dukun yang dari Bani Sa'ad. Maka disebutkanlah, caranya begini, ada solusi. Nanti dibuat 10 ekor onta, kemudian nama daripada Abdullah dikeluarkanlah. Tiba-tiba yang keluar tetap onta, ditambah 10 sampai 10 kali, ujung-ujungnya menjadi 100 baru keluar keluar onta. Tadi tetap nama Abdullah saja keluar. Maka dari itu hukum jinayat dan qisas timbullah. Setiap nyawa yang melayang dibalas, didiat, didenda dengan 100 ekor onta. Maka ulang macam-macam munuh kalak jago kok, 10 ekor onta ngolek kepeng. Nah, bulu onta itu harganya 25 juta kali 100, 3 M kira-kira. Riwayat mengatakan karena selamat Abdullah ini, maka pada apa? Karena banyak perempuan anak gadis yang pengen nikah sama Abdullah. Orangnya ganteng. Yasrib, begitu disebut di kota Madinah, bernama Siti Aminah. Aminah itu nama yang terkeren. Fil Madinah amanah. Bahasa kita aman, terpercaya. Berarti Aminah itu perempuan yang terpercaya. Sekarang orang namanya Aminah, kita panggil apa?
Janganlah kayak gitu. Atau ada dipanggil Ami, itu jangan. Baguslah Aminah. Nah, ini perangai kita orang Indonesia, namanya Suik dibuat it. Nama saya Junaidi, dipanggil orang Net. Itu kita hobi motong-motong apa, padahal namanya baik sekali. Data kita ujung-ujungnya luar biasa. Kembali kepada dasar tadi, yaitu kisah Nabi. Menikahlah Nabi Abdullah. Abdullah ini ayah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bapak ibu ada mendengar YouTube, mendengar ceramah di YouTube, ibu Nabi dalam keadaan kafir, ayah Nabi dalam keadaan kafir, jangan percaya. Ya, ini saya batasi, jangan percaya. Ini nanti di YouTube ada orang mengatakan kafir ayah Nabi, ibu Nabi. Nah, itu berada dalam masa fatrah. Pada masa fatrah itu tidak ada turun ajaran surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi diperintahkan ada kafir, ada musyrik, ada jahil. Maka dulu nggak ada kafir Quraisy. Sekarang baru ada istilah-istilah kafir, ada istilah-istilah musyrik. Dulu nggak ada. Maka mereka itu pada masa fatrah. Dan menurut riwayat-riwayat yang banyak, salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke Abwa dan ketika pergi ke kuburan ayahnya, mana itu? Di Madinah kan? Maka dia mensyahadatkan ayahnya dan ibunya. Nah, itu. Kita yakin dalam keimanan kita bahwa Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan orang yang ada di dalam kubur. Kita sudah bisa. Hukum mencoba kita kubur tambah lustun kita. Lustun kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur minta. Waalaikumsalam. Tambah pelalatan kita terus. Ini perlu ibu-ibu saya sampaikan bahwa ketika ibu-ibu jarah, bapak-bapak jarah ke kuburan, itu ketika kuburan itu banyak, maka salamnya adalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau nanti targetnya ke kubur ibunya atau ayahnya, jangan pula ini kubur ayahnya, datang dia assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan, ini anak kurang asam namanya ini. Kuning Ustaz, caranya assalamualaikum ya ummi, hukum umakin. Assalamualaikum ya ummi, hukum umma. Hukum bapak assalamualaikum ya abi, hukum guru na. Pamana jangan kita mikuburan abu ya kilangan, abu ya kulaba umpamana. Kita salam pula assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada murid orang itu natata krama sama guru nih. Kuning assalamualaikum ya syekhi atau ya ustazi. Salam sejahtera kepadamu wahai guruku. Malah pukul kata ya. Saudah derajat manusia bapak ibu. Tidak sama orang. Bersamaan demi kebersamaan. Saya ucapkan assalamualaikum ya halal kubur. Kurang asam Anda sama guru sama orang tua. Enggak mengerti etika. Padahal Rasulullah itu apa? Liutammima makarimal akhlak. Saya nggak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. 15 menit lagi. Analog din piala. Una ibu-ibu dahil. Assalamualaikum alaika ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Anti salab wa ana insyaallah biki lahik. Hukum umma, hukum bapak, anta salab wa ana insyaallah bika lahik. Kirim Fatihah, ulang sekedar mencalangi dukut pecah.
Ina pangi anak kay jaka mencalangi dukut ke imam. Dukut ke calangi na sa ilaw siya. Allah, kate bapak na tuko na hebat atin wakenen. Mangan kambingin. Parang calangi dukut ke ca. Kaya ko bapak na magkadusa ko dahil. Minimal alfa tiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pas tanggal 12 Rabiul Awal, yang disebutkan kelahiran Nabi itu Amul Fil, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena ada riwayat mengatakan 40 hari, ada mengatakan 50 hari, ada mengatakan 55 hari. Ini saya baca tadi di dalam kitab daripada Az-Zamakhsyari, bahwa setelah itu lahirlah Rasulullah. Setelah 40 hari, 50 atau 50 hari, 55 hari, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu disebutkan makhtunan bi'ainil inayah. Beliau lahir dalam keadaan terkhitan dengan bi'aini. Ada mengatakan biadil inayah, dengan kudrah iradah yang maha melihat. Beliau itu langsung dikhitan. Langsung dikhitan, Bapak Ibu. Beda dengan kita, belum dikhitan lahir. Rasulullah sudah. Maka Nabi Muhammad tidak ada pesta khitan. Tidak ada pesta. Kalau kita pesta, belum pesta khitan. Kalau dulu itu pesta khitannya hanya anak lelaki. Sekarang demi modernisasi, maka anak perempuan pun dibuat khitan. Itu demi modernisasi. Kanang gue buiku bagai ikalak nina. Gue buik kusuan. Jadi ada anak nada mau kerja. Terpaksa mau lain na. Karena sinuan na. Bentak udah kena balik kan. Punguran nih. Iya. Aku udah wasak lah. Anda. Kayak surat ngau. Kayak surat. Weh. Karena aku udah wasak lah. Kepeng sekian. Apa begini Bapak Ibu? Karena penyakit wahan. Karena penyakit wahan ini obul dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta di dunia dan biak mati. Paling biak mati. Corona dukun kala ikut-ikutin mang kita. Pakai masker, pasaputang, pakai cuci tangan. Cuci tangan udah ada mangan. Cuci tangan mangan jadi mau. Kali poda. Ikut-ikutan kita. Padahal orang yang cuci tangan itu non muslim. Kenapa? Karena kita tiap hari cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, mandi dan sebagainya. Keimanan. Kemarin setahun yang lewat saya diskusi sama orang mu'alaf yang ada di Danau Paris. Dia PNS, bukan orang sembarangan. PNS masuk Islam. Saya tanya, konen ge sakune masuk Islam konen. Kare kuhang. Kami dah kau ustad dah cemak bakune. Maaf cakap di gereja kami mentai-tai jadi. Gimana? Segala yang berempat kaki halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Makanya Islam itu bersih, kami suka. Maka kami mengucap syahadat. Alhamdulillah. Gara-gara upaya kita bersih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kembali pada maulid Nabi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin atau malam Senin. Di dalam dalil khairat, as-subuhu bada min tal'atihi wal lailu daja min wafratihi faqar rusulah fadlan wa ala hada subulah
lidalalati ar-rusula fadlan wa ala ada subula lidalalati. Subuh nyata lahirlah Nabi, sempurna malam sempurna Nabi. Sempurna malam maksudnya begitu, kalau ada azan pada saat itu, maka saat azan itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat azan subuh, sempurna malam sempurna Nabi, lahir dia. Maka datanglah Siti Asia istri Fir'aun. Kemudian datanglah Siti Maryam menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ini udah jam 10, ada 6 menit lagi, bahwa Rasulullah ini dalam surat Al-Ahzab tadi disebutkan bahwa ciri khas orang yang mengidolakan Nabi Muhammad ada 3, ibu-ibu. Yang pertama yaitu orang yang mengharap berjumpa dengan Allah. Mau tak mau kita ini jumpa dengan Allah. Oh Tuhan, aku sekel mati rukun bapak-bapak. Oh ada bocah target na mati. Idza jalum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berhangok pasti mati. Ada. Cuman perjumpaan kita ini ada baik, ada buruk. Maka guru-guru kita sering berpesan, apa itu? Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, kami minta padamu supaya akhir hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya kune bapak-bapak, sedang sujud sembahyang dalam meninggal, sedang datang majelis ilmu meninggal, sedang baca Al-Quran meninggal, sedang sedekah meninggal, sedang pergi sholat Jumat meninggal, ibu-ibu sedang melayani suami meninggal. Ini husnul khatimah. Kalau husnul khatimah apa? Sedang bersedekah. Sedekah itu ibu bapak apa sedekah? Bukan bang kau pakai sedekah nih. Pakai judi. Istilah terbaru hari ini sedekah itu judi. Kenapa? Judi online. Memang online. Lain no istilahnya. Kate jabuna tuh sedekah. Nih kemang kau sedekah kuda ini dah. Oh mau beli na panggil lagi gini nah. Syukur mea, mikir konen, ya sedekah nih nah. Izinkan jabunamu keluar dekat-dekat. Katina tuh homa sedek. Dekat kupana main judi. Rasulullah. Maka ketika judi mati, sedang minum khamar mati, sedang selingkuh mati, sedang mendodo sawit kalak pul. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Nah, jadi kita minta. Ini kematian yang dicemburi oleh malaikat apa? Bapak yang dimuliakan Allah, husnul khatimah. Maka 2 minggu yang lewat kami ngaji di Darul Yusad, kitab Majalis Susaniyah. Kitab Majalis Susaniyah. Itu halaman yang ke-29 sampai ke-30 ada fadilah la ilaha illallah. Salah satunya berkata Imam Ar-Razi di situ, amalan yang paling afdal akhir zaman ini adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya, manusia akhir zaman semuanya ria. Sedekah foto share, sholat jamaah foto share, mendengar ceramah foto share, apa lagi? Semuanya di share.
tadarus Quran bulan Ramadan, saya sedang sembahyang tarawih, di-share, semuanya di-share. Umrah, oh apalagi Megat batakal, umrah ambil, di-share semua. Wah, boleh wadah 3 menit lagi. Maka kata Imam Ar-Razi di situ, yang paling afdal amalan akhir zaman ini adalah la ilaha illallah. Setelah saya baca kitab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sadar sepenuh hatinya bahwa benar apa yang diajarkan Abuya, yaitu zikir ratib seribe ini. Ini akhir zaman, dunia ini udah tua. Orang udah tua, bingkok. Udah Imam? Bingkok. Tua endang. Oh, tetua bisa dan enggak deh. Cuma maka ditimbanglah amal baik kita dan buruk kita. Kalau kita punya guru, di situ di kitab Tijan Darari disebutkan orang yang menolong dan menjumpakan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Ulama Rabbani, ulama yang takut kepada Allah. Kalau bapak ibu punya guru, guru itu takut kepada Allah, boleh kalau guru, cuman gurunya dukun. Kali gurunya dukun. Maka ketika kalak meninggal bapak ibu, hati-hati. Oh puka ingat ajak gurumu, ulang begi. Kunengo laktinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang sakratul maut itu dengan la ilaha illallah. Maka Nabi Yakub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133 menjelaskan, Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apakah engkau datang menyaksikan ketika Yakub wafat, sakratul maut? Apa kata beliau? Ya bunayya ma ta'budu min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilaha wahida. Hei anakku, setelah saya mati, apa yang kamu sembah? Maka anak-anaknya menjawab, kami menyembah Tuhan nenek moyangmu, yaitu nenek moyangmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Apa itu? Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Inilah kita amanahkan sama anak-anak kita ini Bapak Ibu. Apa yang kau sembah nak setelah saya mati? Maka inilah melalui TPA ini. Maka kita yakin dan percaya ketika anak kita mondok, ketika anak kita ngaji agama, insya Allah yang dia sembah adalah Allah. Jangan pula orang tua materialistik. Apa katanya? Mata kulu min ba'di. Ini sebalik ayat. Enak ku ambo mati, apa yang kau makan? Nah itu. Sehingga prinsipnya anak kalau tamat mesti kerja, punya job. Maka kalau ini seperti ini, iman di nomor 3 kan, nomor 4, nomor sekian. Yang penting kok tamat sekolah, ada kerja. Tahukah Bapak Ibu, saya nggak tamat SD. Nggak tamat SD saya, cuma nggak lapar saya hari ini. Nggak lapar saya Bapak Ibu. Maka yakinlah dan percayalah bahwa Allah sudah menentukan rezeki kita. Kok sekolah profesor pun titelnya kok bikin kece Tuhan, tetap bikin. Banyak dia singkil kok profesor miskin-miskin. Banyak, tidak percaya cek. Tanya Ustadz kita, Ustadz Idris. Kawan seletingnya pun ada. Tapi kok kece Allah awak takdir kaya. Maka indak pun sekolah, indak sekolah kaya. Kaya. Maka hendaklah anak-anak kita ini kita benar-benar bahwa yakin setelah wafat kita mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon kiranya diberikan kemaafan. Di situ ada Yahman, kalau ada salah tolong diperbaiki.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.